Oke, sesuai request ini aja HP lipat Vivo dan Samsung. Kira-kira mana yang terbaik? Jadi di video kali ini gue bakal bandingin mulai dari desain, layar luar, layar dalam, performance, baterai, kamera, software, AI, harga, dan lainnya. Apakah Vivo bisa menjadi penantang berat buat Samsung? Yuk kita cari tahu, bakal seru banget video ini, serius. Oke, kita mulai dari yang enteng-enteng dulu ya, dari sisi desain. Dimana kalau gue jejerin gini, terlihat Samsung lebih pendek dan ramping ya. Selisihnya sih cukup berasa, 4-5 milian. Sedangkan tebal, samar-samar Samsung kelihatan lebih tebal ya, tapi nggak signifikan sebenarnya. Secara angka terpaut 1 mili aja. Untuk overall desain, Z Fold 6 ini benar-benar menganut aliran boxy ya. Sudut-sudutnya terlihat lebih tajam dibanding Vivo yang lebih dibikin curve. Bahkan sampai cover screen-nya pun ada sedikit lengkungannya. Dimana untuk Samsung benar-benar flat tuh. Buat kamera modul, Samsung lebih minimalis. 3 bulatan berjejer ke bawah berbanding Vivo yang punya 1 bulatan gede di tengah. Secara desain, kalau tanya gua sih lebih demen desain minimalis Samsung ya. Cuma nikmatnya buat Vivo itu, karena dia simetris di tengah, selain nggak gampang goyang kalau digeletakin gini, saat pegang HP-nya kita juga bisa senderan di kamera bump-nya itu. Terus kalau kita lihat bagian atas kedua HP ini, di Vivo ada AR Blaster ya, dan lubang speakernya yang tipe titik-titik, sedangkan Samsung garis. Di sebelah kiri kosong, di bawah Vivo ada SIM card slot, sedangkan Samsung ada di kanan. Yang mana Vivo ada alert slider yang cukup berguna buat silent HP-nya, tanpa kita harus lihat HP tuh. Habis itu sama-sama ada volume dan power button. Nah, khusus untuk power button di Samsung, dia juga ngerangkap sebagai sidik jari ya. Sedangkan Vivo terlihat lebih tipis, karena unlock fingerprint-nya itu ada di dalam layar, yang cukup ngebut ya, karena udah 3D ultrasonic. Dan gak cuma satu di luar, tapi dalamnya juga. Dari desain ini terlihat jelas kalau kedua HP-nya beda aliran ya, terutama tingkat kelebarannya. Samsung lebih ramping, sedangkan Vivo lebih mendekati aspek rasio HP batangan normal. Apa aja plus minusnya? Lanjut kita ke bagian cover display. Oke, saat kalian pertama kali pakai Vivo Fold ini, pasti nggak butuh banyak waktu penyesuaian, terutama dalam hal ngetik di layar luarnya. Mirip aja kayak pakai HP batangan. Sedangkan Samsung dari pengalaman gue emang butuh waktu penyesuaian sih, tapi setelah beberapa hari pakai, lama-lama udah mendingan kok. Walaupun beberapa kali masih suka ngerasa sesek. Belum lagi saat nonton di layar luar, Samsung punya area kosong yang sedikit lebih luas dibanding Vivo. Sebagai informasi, Vivo punya layar 6,53 inch sedangkan Samsung 6,3. Cuma dari ketidaknyamanan rampingnya cover screen Samsung, apa aja kelebihannya? Jelas, yang pertama itu lebih enak buat digenggam ya. Habis itu navigasi di cover screen-nya pun lebih gampang. Dan masih memungkinkan buat ngetik pakai 1 jari. Walaupun jujur gue masih belum terlalu mahir. Dari plus minus tadi, kecenderungan gue pakai kedua HP ini punya perlakuan yang beda. Buat Samsung, entah kenapa gue jadi lebih sering pakai layar dalamnya. Cover screen-nya itu murni dipakai buat aktivitas-aktivitas yang cepat dan gampang aja. Misalnya scroll sosmed sekejap sampai bales teks yang pendek-pendek. Sisanya gue lebih suka pakai layar dalam. Sedangkan Vivo, gue lebih suka pakai layar luarnya sih. Selebihnya kalau emang lagi punya banyak waktu, baru pakai layar dalam. Entah buat entertainment kayak nonton ataupun kerja. Mungkin kalau dipersentasein, untuk Vivo itu 70% gue suka pakai layar luar dan sisanya 30% layar dalam. Sedangkan Samsung kebalikannya nih, 60% layar dalam, 40% layar luar. Atau mungkin mendekati 50-50. Terus dari perbedaan tadi, pasti ada aja yang komen, kalau lebih sering pakai layar luar di Vivo, kenapa nggak mending beli HP sama tablet aja bang? Lebih murah lagi. Ya nggak salah juga sih kalau mikir gitu. Tapi di sisi lain, kita mesti buka mata juga. Ada juga tipe orang yang lebih suka pakai HP dengan aspek rasio normal. Tapi saat dibutuhkan, walaupun nggak sering, tetap bisa pakai layar gedenya tanpa harus bawa 2 gadget sekaligus. Jadi menurut gua, untuk perbedaan ini murni balik lagi ke masing-masing orang ya, lebih condong kemana, dan keduanya punya plus minus sendiri. Terus pasti di kubu satu lagi ada juga yang berpendapat, kocak ah Samsung, HP-nya panjang banget kayak remote, dibikin lebih lebar dikit kek. ya di samping plus minus yang gue sebutin tadi, gue malah mikir mending Samsung tetap pertahanin cover screen yang manjang gini aja deh. Maksudnya walaupun nggak semua orang suka, tapi paling enggak ini jadi hal pembeda di antara HP-HP lipat lain yang ada. Jadi sekali lagi, buat hal ini tergantung kalian mau lihat dari sisi mana ya. Dan pertanyaan selanjutnya, gimana dengan layar dalamnya? Mending Vivo atau Samsung? Tapi sebelumnya, serius guys, bikin perbandingan ini cukup menguras waktu. Jadi biar usaha gua nggak sia-sia, boleh bantu like video ini ya. Thank you.
Oke, kalau ngomongin layar dalam, nggak lepas dari gimana lipetan atau crease-nya. Dan seperti yang kalian udah duga, jelas Vivo lebih tersamarkan dengan Samsung yang lebih dalam lengkungannya. Pas swipe di tengah gini, Vivo berasa lebih mulus aja dibanding Samsung. Cuma kalau mau fair, lipetannya ini nggak bakal terlalu ganggu juga sih. Karena kalau pakai layar lipat gini, jari kita selalu di kanan sama kiri layar. Jadi jarang bersinggungan di tengah. Lipatan di Samsung ini bakal jelas lebih kelihatan saat layarnya gelap atau mati. Dan juga ada pantulan cahaya tuh, jadi bakal kenotis banget. Sama satu lagi yang gue baru kalau layar Samsung ini lebih reflektif atau mantul gitu ya dibanding Vivo yang lebih tersamarkan. Dan ini juga yang bikin lipetannya makin jelas kelihatan. Coba aja ya Samsung bisa implementasin teknologi coating apa gitu ya yang ada di layar S24 Ultra yang bikin layarnya nggak terlalu mantul. Pasti lipetannya lebih tersamarkan tuh. Habis itu dari sisi kamera selfie juga suatu pembeda sih, dimana Vivo bertompel hitam sedangkan Samsung under display atau di dalam layar. Untuk masalah kualitas nanti kita bahas ini di bagian kamera ya. Tapi yang mau gua highlight di sini adalah posisi dari kameranya itu sendiri. Mana untuk Vivo karena dia di pojok kanan sini. Jadi saat selfie gitu dia nggak ke tengah ya. Ada kayak ruang dikit di sebelah kanan gua. Jadi kita mesti minggirin dikit kayak gini nih. Sedangkan Samsung karena agak ke tengah, jadi dia sedikit lebih normal ya saat kita misalnya lagi video call sama orang dengan kamera dalamnya. Gue ngerti sih ini cukup dilema buat Vivo. Karena kalau taruh agak ketengahan dikit bakal ngeganggu dibanding taruh di pojok yang gak terlalu kenotis. Cuma positifnya karena bukan under display, secara kualitas harusnya lebih baik dibanding Samsung. Buat detailnya sabar ya, nanti kita bahas di belakang. Terus masalah ukuran layar saat dibuka gini, Vivo lebih luas 8,03 inch berbanding 7,6 di Samsung. Ini pun sebenarnya plus minus. Untuk Vivo jelas lebih puas nontonnya, sedangkan Samsung untuk digenggam satu tangan gini masih lebih pas. Kalau Vivo butuh usaha buat dilebarin tangan gua. Cuma ini balik lagi ke ukuran tangan masing-masing, oke? Dan terakhir untuk hinge atau engsel buat kedua HP ini sama-sama solid. Mantap banget saat buka tutup. Cuma kalau dari sudut kelebaran, Samsung bisa sedikit lebih senderan kalau dibanding Vivo. Oh ya, buat tingkat kecerahan outdoor, buat gue berasa mirip-mirip aja nggak sih? Atau Samsung terangan dikit? Untuk layar luarnya juga nggak terlalu kelihatan ya perbedaannya. Buat performance, gue nggak sempat ngegame di HP ini, tapi dari penggunaan sehari-hari kayak textingan, nonton YouTube, sampai multitasking, kedua HP ini nggak ada masalah sih, lancar-lancar aja. Mungkin karena sama-sama pakai chipset termuktahir Qualcomm saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 3. Terus buat pecinta benchmark, mungkin sekilas aja ya, gue kasih lihat skornya. Untuk Antutu terpaut cukup jauh, Samsung dapat di 1,6 juta, sedangkan Vivo bisa sampai 2 juta. Kalau kita lihat di sini, perbedaan paling kelihatan itu dari sisi skor GPU ya, yang hampir terpaut sekitar 280.000 poin lebih tinggi di Vivo. Lanjut kita ke Geekbench yang punya single core tipis aja dengan multicore terpaut 250-an poin lebih baik di Vivo. Terakhir, 3D Mark Stress Test Samsung punya base loop yang lebih baik ya, hampir terpaut 200-an poin dengan stabilisasi yang lebih rendah di 44,8 berbanding 63,5 di Vivo. Kalau masalah baterai, secara kapasitas terpaut cukup jauh ya, 4400 mAh di Samsung. Sedangkan Vivo katanya setara 5700. Habis itu Vivo juga disupport charging lebih cepat 100 watt dibanding Z Fold 6 yang masih 25 watt. Untuk penggunaan dari tes benchmark tadi sebenarnya gue sempat ukur baterainya dari 100% dan hasilnya setelah kelar jalanin 3 benchmark tadi, Samsung tersisa 85% sedangkan Vivo 88%. Nggak sampai situ, gue juga sempat nonton YouTube selama setengah jam pakai layar dalam ya, dan hasilnya kedua HP ini sama-sama berkurang 3%. Habis itu ini yang menarik, gue coba tes nonton YouTube lagi setengah jam, tapi kali ini pakai layar luarnya ya, dan baterainya berkurang 3% loh. Gue kira bakal lebih hemat. Dan akhirnya dari tes-tes tadi, baterai di Vivo masih sisa 82%, sedangkan Samsung 79%. Cuman inget ya, ini baru tes simple aja. Untuk detailnya, kalian bisa cek video sehari bersama gua sama Galaxy Z Fold 6 ini. Untuk Vivo sayangnya gue belum sempat bikin sih. Kalau pada tertarik, kasih tahu di komen, oke? Kalau ngomongin foto, khususnya saat terang gini, agak susah buat dapat perbedaan yang signifikan ya. Mau ultra wide, wide, sampai telefoto. Kecuali kalau udah berhubungan sama zoom jauh, misalnya zoom mentok 30 kali di Samsung ini, udah berasa hilang detailnya. Vivo masih lebih baik dan bisa zoom mentok sampai 100 kali. Terus untuk foto objek orang, khususnya di lensa telefoto, racikan dari Vivo ini bisa hasilin gambar yang lebih glowing sih menurut gua. Padahal beauty-nya nggak gua aktifin. Samsung bagus, tapi somehow nggak semenarik Vivo.
Kalau masalah warna, gue nggak mau terlalu bahas ya, karena di Vivo kita bisa pilih sendiri color profile-nya. Ada yang vivid, texture, dan Zeiss natural. Dan di foto ini semua gue shoot di Zeiss natural. Terus untuk foto selfie ya mirip-mirip aja sih, paling beda dikit di warna. Oke guys, sekarang kalian lagi lihat di kamera depan atau cover screen-nya si antara kedua HP lipat ini ya. Dan untuk resolusi 1080p30, yang sayangnya itu resolusi mentok di Vivo ya. Di Samsung bisa sampai 4K 60, jadi biar adil kita samain aja. Duh, maafkan ya jerawat di hidung gua yang cukup menggoda nih. Kita lihat dari sisi dynamic range, tampak Samsung lah ya, lebih baik ya. Vivo nggak jelek, lumayan oke. Habis itu yang gue demen dari kedua HP ini, mereka sama-sama bisa ganti lensa ya, depan belakang saat recording. Di sini kalau diperhatiin dia ada tombolnya buat pindah. Langsung gue ganti aja ya. Untuk video kamera belakangnya juga mirip ya, sama-sama baik. Paling jarak pandang di Vivo lebih zoom gitu di semua lensa. Sama kayak fotonya kalau kalian perhatiin tadi. Sama satu lagi yang gue notice saat zoom di atas 3 kali, misalnya 10 kali ini, entah kenapa video di Vivo jadi jitter gitu. Samsung lebih stabil. Terus buat resolusi sama-sama mentok di 4K 60 dan 8K 30 fps. Stabilisasi 4K 60-nya sama-sama mulus ya, tapi untuk 8K 30, tampaknya di Vivo nggak aktif tuh stabilisasinya dengan kondisi yang gue lagi jalan biasa. Dan ini untuk selfie layar dalam yang kualitasnya emang berasa lebih soft di Samsung ya. Tapi nggak terlalu jomplang sih menurut gue untuk kondisi daylight gini. Paling kalau ada cahaya terang di belakang jadi kelihatan lebih berkabut di Samsung. Habis itu kita ke low light yang lebih kelihatan bedanya dari daylight. Pertama dalam menghandle cahaya emang Vivo terkenal lebih baik sih buat ngeredam sumber cahayanya. Jadi detail area tersebut terlihat lebih jelas. Habis itu buat lensa telefotonya menurut gue Samsung wajib upgrade sih. Karena berasa banget noise-nya, jadi gambarnya nggak sejernih Vivo. Terus buat selfie sebenarnya sama-sama baik. Tapi di Vivo ada pemrosesan bagian muka gua yang lebih diterangin gitu, jadi lebih jelas. Terakhir video untuk ultrawide dan wide sama-sama baik. Jitter ada berasa tipis-tipis di kedua HP ini. Dan di kondisi ini terlihat lagi kalau Vivo cukup baik ya dalam meredam cahaya. Cuman saat pindah ke telefoto, jitter di Vivo lebih berasa. Samsung ada tapi lebih teredam. Kalau untuk selfie Samsung, videonya sedikit lebih tajam ya, dan dalam menghandle cahaya juga lebih baik. Untuk software, kayaknya pengalaman Samsung bikin HP khususnya HP Fold sampai generasi ke-6 ini nggak usah diraguin lagi. Mungkin bisa gue bilang terbaik untuk saat ini, tapi bukan artinya Vivo jelek ya. Yuk gue jabarin. Pertama kita mulai dari taskbar dulu, yang mana di Samsung kita bisa taruh lebih banyak. Maksimal 8 app, sedangkan Vivo mentok di 5 aja. Tapi buat yang butuh lebih dari itu, jangan sedih. Bisa diakalin dengan bikin folder dan taruh di dalamnya. Habis itu masih di taskbar, untuk recent apps-nya Samsung cuma ada 2, sedangkan Vivo 3. Lanjut yang cukup penting di HP lipat adalah kemampuan multitasking. Untuk Vivo bisa split screen 2 apps, sedangkan Samsung sampai 3. Dan saat split screen, kedua HP ini masih bisa dikombo lagi sama floating window ya. Dan sama-sama layout multitasking ini bisa kita save, jadi suatu saat bisa langsung dibuka. Sama satu lagi nggak ketinggalan, yaitu gesture. Jadi saat tahan app di taskbar buat multitasking, Samsung itu lebih jelas ada panduan mau split screen di bagian mana, atau floating window kalau taruh di tengah. Sedangkan Vivo, kita mesti taruh ke sampingan dikit dan tahan bentar buat split screen kanan-kiri. Kalau atas bawah masih turunan dikit lagi baru ke detect. Bukan hal yang fatal, tapi buat pengguna baru bakal suka kegocek untuk gesture di Vivo sih. Tapi yang gue demen di Vivo itu, floating window-nya kalau mau tutup bisa langsung pencet icon X di kanan atas sini ya. Sedangkan Samsung mesti klik garis biru dulu dan pencet X, atau tahan window-nya dan buang ke bawah. Sebenarnya masih banyak lagi yang bisa diomongin kalau berhubungan sama software. Cuman biar videonya nggak kepanjangan dan nggak ngebosenin, gue kasih satu contoh terakhir. Misalnya di galeri kalau mau lambatin video dengan gampang tinggal tahan. Atau kalau punya foto yang ada bayangan gini, tinggal swipe ke atas dan pilih erase shadow dan lain sebagainya. Sama nggak lupa dukungan good lock yang bisa bikin HP Samsung kalian jadi lebih hidup lagi dan lain sebagainya. Kalau ngomongin AI, Samsung emang juaranya sih. Mulai dari mengedit foto, gambar menggambar, bantu bikin alasan di chat atau email, translate ini itu, interpreter, dan banyak lagi. Apakah gimmick? Lagi-lagi gue bilang tergantung tiap-tiap orang kepake atau enggak sama fitur-fitur tersebut.
Cuma yang jelas buat kalian yang suka traveling ataupun sering bersinggungan dengan teman atau klien bisnis beda bahasa bakal kepake banget sih. Buat detailnya kalian bisa cek video sehari gue bersama Z Fold 6 ini ya, seru kok. Terus apakah HP Vivo nggak ada AI? Ada, walaupun nggak sebanyak Samsung, tapi fitur-fitur basic buat menunjang produktivitas tetap ada. Di antaranya di aplikasi Notes bawaan, kita bisa summarize, smart layout, translate, dan lainnya. Untuk hasil recordingnya pun bisa otomatis dijadiin teks dan ditranslate juga ya. Plus dari halaman apapun, kalian bisa translate ke bahasa tertentu. Cuma lagi-lagi ya emang terbatas, nggak seluas cakupan dari Galaxy AI Samsung yang lengkap banget sih fitur-fiturnya dan bikin betah buat otak-atik HP-nya. Oke, habis itu beberapa spek lainnya yang kalian mesti tahu. Di antaranya secara IP rating, Samsung ada sedikit perlindungan dari debu ya, dengan IP48. Sedangkan Vivo cuma water resistant dan IPX8. Terus untuk fingerprint ini cukup jadi nilai plus Vivo karena udah in display dan nggak cuma layar luar tapi dalamnya juga. Sedangkan Samsung masih di power button. Habis itu di Vivo ada AR Blaster dan Alert Slider yang gue sempat jelasin di awal tadi. Terus kalau dari Samsung sendiri, dukungan stylus bakal jadi nilai plus juga buat sebagian orang yang suka nyatet-nyatet, ngegambar, ataupun tanda tangan digital. Sedangkan Vivo, koreksi kalau salah ya, setahu gue nggak support itu. Belum lagi di Fold 6 ini ada dukungan Samsung DeX yang lagi-lagi nggak semua orang butuh, tapi fitur ini cukup berguna. Apalagi ya? Paling terakhir yang gue kepikiran dari sisi software update sih, dimana Fold 6 bisa sampai 7 tahun ke depan, dan X Fold 3 Pro 3 tahun aja. Tapi panjangnya software support di Samsung ini masih jadi perdebatan juga sih sebenarnya. Beberapa netizen bilang, Buat apa software update lama-lama? Kalau HP-nya sendiri mungkin udah wassalam sebelum mencapai tahun ke-7-nya. jujur gue juga bingung sih jawabnya. Coba deh teman-teman di sini yang mungkin sampai sekarang masih pakai Fold 1. Gimana tuh kondisi HP-nya? Apakah masih bagus secara fisik? Oh ya, buat speakernya kalian bisa dengerin di sini deh. Ini menarik ya. Vivo sebagai penantang di sini udah bener dengan memberikan harga yang lebih terjangkau dibanding Samsung. Untuk sesama storage 512GB, Vivo bisa kasih harga lebih murah sekitar 1,5 juta. Itu pun dapat RAM lebih 4GB. Dan gak sampai situ, Vivo juga sediain charger, screen protector layar depan, dan casing. Walaupun cuma dapat casing bagian belakangnya aja ya, agak aneh gak sih? Kenapa gak sekalian depannya juga? Cuma lumayan lah daripada gak sama sekali. Habis itu buat kalian pengguna stylus mesti merogoh kocek lagi karena dijual terpisah. Dan biar tuh stylus nggak hilang-hilangan kayak tutup pulpen yang tiba-tiba lenyap abis dipinjam teman sekelas, kita butuh beli case lagi terpisah. Cuan. Cuma walaupun kita butuh rogoh kocek lebih dalam buat dapetin HP Samsung, gue cukup mengapresiasi dari sisi varian sih. Samsung bisa kasih banyak pilihannya. Pertama dari sisi warna ada 5 pilihan. Silver, pink, biru, hitam, dan putih. Sedangkan Vivo hitam dan putih aja. Habis itu ini mungkin bakal jadi pertimbangan juga. Di Samsung itu ada varian 1 tera. Sedangkan Vivo cuma satu aja di 512. Jadi lagi-lagi disesuaikan aja sama kebutuhan masing-masing, oke? Sampai juga di kesimpulan. Jadi kalau gua rangkumin secara overall, keunggulan Vivo itu ada di kamera, terutama fotonya. Baterai, harga yang relatif lebih murah, dan in-display fingerprint yang cukup menggiurkan sih, karena udah 3D ultrasonic. Jadi cepat bukanya. Sedangkan Samsung jelas dari sisi software, Galaxy AI, dukungan stylus, dan terakhir ekosistem. Ekosistem ini menarik ya, karena kalau emang kalian udah pakai produk Samsung, entah buds, smartwatch, tablet, sampai ke IoT-nya, menurut gue bakal lebih bahagia hidup kalian kalau pakai HP lipatnya pun dari brand yang sama. Buat yang masih nggak ada ide seberapa menakutkannya kalau terjebak di suatu ekosistem, kalian bisa cek video ini. Tapi kalau kalian nggak terikat sama ekosistem manapun, butuh HP lipat yang lebih terjangkau, punya kamera gacor dengan nama besar Zeiss, dan berkapasitas baterai gede, Vivo sangat menarik. Dan jangan salah paham juga, walaupun misalnya kamera bukan poin utama di Samsung, atau software bukan nilai plus di Vivo, bukan berarti kamera atau softwarenya jelek ya, udah bagus kok, tapi bukan yang terbaik.
Terakhir, setelah nonton video ini, gue yakin kalian pasti bakal makin bingung karena ada aja hal yang tadinya nggak kepikiran jadi beban pikiran sekarang. Dan menurut gue itu wajar. Cuman saran gue buat meminimalisir itu, buat yang bener-bener galau mau beli, kalian butuh usaha dikit, ambil catatan dan tulis kira-kira mana yang emang kepake dan nggak kepake dari poin-poin tadi. Selebihnya tinggal ditimbang-timbang aja mana yang mendekati preferensi kalian. Terus jangan cuma nonton video ini doang ya, pasti nonton beberapa video lain, karena gue yakin video ini ada kurang-kurangnya juga. Dan kalau kalian udah beli salah satu HP ini, lama-kelamaan kekurangan yang ada di salah satu HP tadi, kalian bisa beradaptasi sendiri kok. Misalnya awalnya nggak nyaman pakai layar luar di Samsung, lama-lama juga udah biasa. Atau kalau video call pakai layar dalam Vivo yang agak nyamping dikit, lama-lama kalian juga bisa sesuaiin angle-nya. Oke. Jadi selesai sudah ya episode Samsung Galaxy Z Fold 6 dengan Vivo X Fold 3 Pro ini. Percayalah, kedua HP lipat ini sama-sama bagus, ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan pada akhirnya balik lagi ke preferensi, kebutuhan, dan budget masing-masing, oke?